Selat Hormuz yang ternyata saat ini Iran tuh kayaknya dia mau pasang tarif tuh. Iya, ya kan? Pasang tarif. Kabarnya bayarnya pun yuan bukan dolar ya. Iya. Dia anti udah nggak petrodolar lagi nanti jadi petro. Dia tuh sekarang juga prajurit tentaranya Amrik ini juga udah ditambah ya, pasukan elit katanya. Pasukan elitnya udah ditambah lagi untuk masuk ke daerah Timur Tengah. Jadi perhatian gua tuh sekarang ini siapa ini yang dapat untung dari perang ini? Istilahnya dia menang dari bukan cara berperang gitu. Dilihatin aja musuh-musuhnya berperang, dia dapat untung sendiri jadinya kan. Ya gitu, cara taktik perang Sun Tzu lah. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Hai penonton Lambe Politik, jumpa lagi. jeng. Karena topik yang mau dibahas ini di Lambe Politik yang udah kayaknya lama-lama Lambe Politik ini mau go internasional kayaknya. Internasional semua ya kayak, ada bahasan yang lain nih kayaknya. Politiknya tuh politik internasional kayaknya nih. Tapi kita bahas apa lagi hari ini? Ya Iran lagi tetap. Iya, karena itu kan masih hot ya penonton Lambe Politik. Apalagi kalau bukan kondisi geopolitik kita yang memang masih dalam keadaan riuh rendah. Tetap tergantung juga kita sama ini juga kondisinya semuanya kan ya. Tapi menurut lu gimana? Update terbaru. Update terbaru Masih soal Selat Hormuz. Selat Hormuz yang ternyata saat ini Iran tuh kayaknya dia mau pasang tarif tuh. Iya kan? Pasang tarif. Udah gitu. Tarif. Kabarnya bayarnya pun yuan bukan dolar ya. Iya. Dia anti udah nggak petrodolar lagi nanti jadi petro yuan jadinya ini. Gitu. Menarik sih kalau gitu. Dan ya AS jadi lebih ketinggalan itu ya. Betul. Tapi sisi lainnya AS juga Amerika jadi kayak nih susah lagi buat gua nih gitu ya. Serang lagi aja deh Iran, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kan. Iya, jadi menurut gue bener juga, terserah Iran lah dia mau ngapain. Ya kan, Selat Hormuz juga dipegang sama dia, walaupun ada setengahnya Oman ya. Tapi yang bener-bener jadi jalur strategis yang dilewatin itu belongs to Iran kan. Iya. Ya kan. Gue ya agak aneh aja sih pas Menlu AS Marco Rubio bilang kalau itu perairan internasional, ternyata enggak. Emang kebagi Iran sama Oman, itu memang wilayah mereka berdua. Jadi bukan perairan internasional, jadi nggak bisa bebas lewat aja. Emang harus dapat izin dari Iran. Kayak kalau misalnya sekarang harus bayar ya bayar. Betul. Kayak gitu. Lagian ya nggak apa-apa juga. Kalau misalkan kalau kita mau compare, misalkan Iran tiba-tiba mau matok setiap kapal yang lewat harus kena. Jadi istilahnya jadi kayak udah kayak laut tol ya, bukan jalan tol tapi laut tol gitu ya. Iya, kayak terusan Suez aja kali ya. Gitu kan. Ya kan terusan Suez aja kita mesti bayar, ada tarifnya kan buat ya wajar aja dia minta kan. Ya kan. Ya, jadi si Selat Hormuz juga mau dikenakan charge gitu, mau dikenakan tarif sama Iran. Ya kalau gue sih ya, menurut gue sih ya nggak masalah. Ya itu hak dia kan. Hak dia. Punya dia kok ya, bebas aja. Tapi kan Trump kebat-kebit ya. Merasa apa-apa deh gitu kan. Kenapa lah si Trump aja semena-mena dia mau enaknya sendiri dong gitu. Mau nge-charge tarif ke semua negara, tiba-tiba ada satu negara PNI dianggap dia ilegal. Itu kayak aneh sih. Kayak ancaman baru dia tuh hari ini apa ya? Oh ini apa? Nego. Kalau nego yang nggak berhasil, dia bakal serang lebih parah lagi ke daerah Pulau Kark itu yang fasilitas energinya Iran nih kan gitu. Ya, kayak gitu. Lah ini mah ngancem. Lu nego gimana sih gitu kan? Iya. Kayak lu seenak perutnya aja gitu. Oh iya bener. Dia tuh sekarang juga prajurit tentaranya Amrik ini juga udah ditambah ya. Oh, Maridir ya. Pasukan elit katanya. Pasukan elitnya udah ditambah lagi untuk masuk ke daerah Timur Tengah. Di sekitaran dia lah, tapi belum bisa masuk Iran. Itu negosiasi apa coba? Lu mau negosiasi tapi lu nambah pasukan buat ini. Gimana ceritanya ya? Udah lu tarik dong pasukan lu dulu gitu. Iya, itu bukan negosiasi ya. Tapi ya kalau misalnya dia memang tetap kan mau mau nurunin pasukan di darat masuk ke dalam Iran, ya lagi-lagi kan Menlu Iran juga sebelumnya udah bilang kan
Ya datang aja silakan, kita nunggu kok. Itu diwawancara sama media US juga. Presenter juga bingung mau jawab apa lagi, kan dia udah jawab kayak begini. Ditantang balik kan. Iya, untuk lawannya Iran ya. Iya makanya. Iya. Jadi ya terserah aja. Slow, kan? Nggak masalah kata Iran. Percuma gitu udah latihan bertahun-tahun. Iya 20 tahun dia udah nyiapin kayak gini. Buat ini ya. Udah latihan bertahun-tahun, Ya, giliran pikir saya udah udah siap waktunya masa banget dia sih ya. melempem. Iya makanya. Mungkin. Go Ya, Iran, go Iran. IRGC banget nih. Gue IRGC apa gue mau di hire. Apa gue apply aja ke IRGC. boleh. Jangan tambahan. set job. Tapi kalau lihat kemungkinan pasukan AS ke dalam Iran itu, menurut lo gimana? Bakal hancur langsung nggak sih? Yang waktu itu yang kita pernah bahas, kayak menurut gua ada keuntungannya Iran. Jadi agak susah ya dari kondisi geografisnya Iran. Keuntungannya ini, Iran jadinya itu ya. Betul. Kalau lo masuk ke Iran tuh juga kan, kalau mau Amerika misalkan, Amerika kan demen ya kesana kemari kan nyaplok negara-negara itu. Misalkan dia udah ke Afgan, udah ke Suriah, udah kemana-mana. Itu kan dua negara tuh beda ya kondisinya ya. Kondisinya Afgan sama Suriah digabung aja belum tentu segede Iran maksud gua. Nah, itu dia. Itu kan gede banget. Butuh logistik. Iya. Butuh prajurit yang lebih banyak, dan emang geografisnya ternyata bukan bukit doang, ternyata ada gurun juga, beberapa gurun juga. Iya, gunungan, perbukitan, konturnya ya lumayan kalau ajaib sih menurut gue. dari pengamat militer sih bilangnya ya ini sih butuh pasukan elit, bener-bener elit ya kalau mau masuk situ, dan jumlah juga nggak bisa dikit aja, masih banyak jumlah pasukan elitnya gitu. Ya butuh waktu berapa lama juga, nggak bisa sembarangan lo. Nggak mungkin nggak ada perlawanan masalahnya, gitu kan, gitu. Baru misalkan berapa udah masuk nih ke wilayah teritorial Iran gitu kan, ya belum tentu nyampe langsung. Kayak benteng alam jadi kan itu. Iya benar. Benteng alam itu. Dia harus bisa survive dulu sama alamnya Iran. Lu rasain dulu dah tuh gimana. Gitunya. Terus tadi gue baca itu Iran juga udah berhasil katanya itu menembak pesawat pokoknya nilainya 8 triliun. F-35 sih yang gue itu, yang Pesawatnya F-35 Amrik ya? yang siluman itu, F-35 yang paling baru itu. Itu ya? Iya, katanya sih ya gitu. Ya kayaknya gimana Iran kayaknya makin kesini makin gacor kayaknya ya. Makin siap sih kalau gue lihat deh itunya, ya udah. Awal-awal kan kayaknya lambat. Iya, kita ngeliatnya gitu ya. Drone murah gitu segala macam, makin kesini kayaknya dan makin mumpuni gitu gue lihat ini. Wah, ini makin jago juga nih. Makanya kan kalau di Timur Tengah itu kan pemimpin-pemimpinnya emang rada-rada kabarnya emang gak suka ya sama Iran ya. Tapi kan warganya itu nganggap Iran itu jadi pahlawan, soalnya cuman Iran doang yang ngelawan Israel waktu soal Israel genosida Gaza itu. Dianggapnya kayak gitu. Bisa ya Iran bisa ngebela Timur Tengah lah dari Israel sama AS gitu. Nah, itu kemampuannya juga kayak gitu, jadi tambah maju juga sih kalau gue lihat. Terus yang soal Pakistan ngide untuk mediasi ya kan, gitu. Bantu-bantu mediasi segala macam. Menurut lo gimana tuh? Yang ngajuin dirinya itu si jenderal Pakistan ya emang. Dia dianggap bisa sih dan dianggap netral. Soalnya dia juga yang jadi mediator inti buat sama India juga tuh. Ya dia bukan media, pas dia lagi ribut-ribut sama Afghanistan kan. Dia juga yang ngajuin ya, ini kita damai aja dulu deh gitu. Nah, dia juga ngajuin diri juga, dan kayaknya sih emang diterima sama Iran juga. Oh, jadi kansnya ada Iran ya? sama buat sosok dia ya. Iran sama AS masih terima dia gitu mungkin. Tapi kan pada akhirnya ditampuk kepemimpinan Iran lah yang nentuin apa dia bisa atau enggak bakal jadi mediator gitu. Oh, berarti ada, makanya Pakistan juga lumayan pede gitu untuk mengajukan diri, untuk menawarkan offering. Kalau silakan kalau mau mediasi bisa gue akomodir gitu. Ternyata karena memang masih ada kans ya. Masih bisa lah. Masih oke lah ya. Yang jadi perhatian gue tuh sekarang ini siapa nih yang dapat untung dari perang ini?
perang ini. Itu bisa beruntung lah, ngambil untung besar lah itu. Yang dapat untung besar. Kalau gue, Ya kalau Amrik sih menurut gue udah agak boncos ya. ya udah. Ya kan, udah habis banyak ya dia. Udah habis banyak sih duit buat operasi segala macam, buat tenaga sama alat alutsistanya ya. Tapi kalau Israel dia mah nggak mikir untung rugi ya. Untung rugi, yang penting dia. Soalnya dia kayak agak psycho gitu ya, megalomaniak ya dia. Dia kan gila-gila perang ya. Yang penting tujuannya tercapai. Iya. Greater Israel itu yang dia minta. Dia melihat satu wilayah terkena bom tuh kayak ada kebahagiaan tersendiri ya. Buat gue agak sakit emang negara itu. Tapi kan pas dia kena bom Iran juga takut sendiri juga kan. Iya. Tapi nggak di blow up tuh. Iya, nggak boleh ya. Yang nggak bisa, yang paling bisa ngeliat cuma Al Jazeera doang yang bisa ini. Hancur juga ternyata. Iya. Makanya. Itu ya siapa? Haifa. Itu baru-baru ini yang gue tahu ya, nggak tahu kalau ada update lagi ya. Kalau misalkan penonton Lambe Go International ini asik, ada yang mau komen silakan ya. Misalkan mau menanggapi dari pernyataan-pernyataan kita yang siapa tahu agak-agak offside gitu ya. Boleh lah. Boleh diiniin. Oke, ya ini juga apa? Israel, gue lihat beberapa atau mungkin 2 hari yang lalu ya, Menteri Pertahanan Israel sama Menteri yang sayap kanan itu ya apa, Ben Gvir itu, mereka kan 2 orang yang apa getol banget nih perang sama Iran, tapi kenyataan mereka malah bersembunyi di bunker di bawah di bawah tanahnya itu, sembunyi dari serangan itu. Sementara di warga-warga Israel sendiri ya masih pada di atas ya. Dia pikir ya lah, bocot juga loh, gue pikir gitu. Iya. Masih nggak ngadepin langsung juga. Berarti gitu. Iron Dome itu udah beneran retak-retak gitu ya, kena serang ya. Nah itu yang gue ini sih perhatiin dari strategi militer Iran itu, pada dasarnya nggak apa, bukan untuk menghancurkan gitu ya. Jadi kayak buat ngulur-ngulur waktu, baik time. Ngulur waktu juga, terus kayak ngetes Iron Dome itu nih. Dia diserang habis-habisan, banyak itu dari drone-nya, banyak yang nyerang tuh kan. Kena semua, ada celah dikit langsung dipakai hypersonicnya, langsung jeder, kena gitu. Presisi lagi langsung. Presisinya hancur, itu. Nah itu presisi itu bantuannya dari Cina, Rusia gitu. Tapi kan Iran juga ada satelit ya kan? Ada. Ini ada kan, tapi gua nggak tahu ya satelitnya apakah masih berfungsi atau itu di situ gimana gitu. Tapi kan setahu gue emang ada satelit. Jadi kalau misalkan di akhirnya dapat 1 poin terus dia serang, ya bisa jadi juga itu berkat satelit dia yang masih bekerja gitu. Bisa. Ya. Tapi bantuan dari Rusia atau buat presisi juga lebih mantap kayaknya sih. Yang kita lihat kan serangan dari Iran ini lebih banyak ke objek vital di Qatar, Bahrain, Kuwait itu kan emang di objek vitalnya kan, pangkalan militernya AS apa kilang minyaknya mereka itu. Pokoknya dia kayak ngincer bener-bener sektor energi ya. Bukan dia mau habisin. Jadi bukan warga ya yang diserang sama dia. Jadi ya dia adalah yang kolateral dikit lah pasti itu ya. Betul. Jadi kayak dampaknya bisa lebih mantep lagi kalau udah ngancurin satu sektor prioritas gitu. Iya. Prioritas Indonesia. Belum. tapi kalau misalkan nanti jadi ini nih, jadi melenceng. Tadi gue mau ngomong soal misalkan ada bantuan Rusia, ada bantuan Cina. Terus sekarang Rusia buka blokade minyak di Kuba. Cuma nanti jadinya melenceng ya. Cuma gara-gara gue kedengeran Rusia itu aja. Nah tapi gue mau balikin lagi deh biar nggak melenceng. Jadi serangan-serangannya si Israel ini kan akhirnya kemarin menyasar markas UNIFIL, markas pasukan perdamaian PBB di Libanon Selatan. Yang akhirnya menewaskan 3 prajurit TNI. Kayak mana ini Pak siapa maksudnya? Lo sebut aja siapa? Kayak mana ini Pak? Ada 3 nih Pak udah kena korban. Iya. Ya itu harus sudah jadi batas lah ya. Gitu. Harusnya nggak boleh sih, itu harusnya kita nggak kita ya. Siapa? Ya dari PBB-nya tadi pagi wakil sekjen yang buat mengurus pasukan perdamaian ini Pierre Lacroix, nah, ya dia jelas bilang pasukan perdamaian itu tidak boleh jadi sasaran serangan. Kan dia udah jelas.
Lagian tugas pasukan PBB itu juga bukan buat nyerang. Jadi mereka nggak boleh nyerang pertama gitu. Mereka tuh cuman untuk yang namanya pasukan perdamaian ya buat kepentingan damai, buat ngejaga kondisi sekitar di tempat mereka ditugaskan gitu. Nggak ada mereka buat untuk melakukan invasi itu, nggak ada tugas mereka kayak gitu misalnya. Tapi menurut lo itu ada dugaan sengaja nggak itu serangannya? Kan kalau kita kan diberitakannya kan itu adalah serangan tidak langsung, ya kan? Tidak langsung. Yang deket dengan markas. Gue sih nggak percaya itu nggak langsung sih ya. Ini bukan pertama kalinya Israel nyerang Unifil. Sebelumnya tahun lalu juga udah pernah gitu deh, dengan alasan ada Hizbullah di sana gitu kan. Dan kita kan udah dengar juga ya, Netanyahu bilang bakal memperluas operasi di Lebanon Selatan buat nyasar ke Hizbullah kan. Nah itu kan udah jelas itu kan udah waktu dan Lacrosse juga bilang ini kan ada indikasi emang Israel memperluas ini wilayah serangan di Lebanon Selatan gitu. Siapa lagi? Iya, makanya kan? maksud gue kayak gitu. Kau udah tahu, tapi dia sepertinya memang apa itu hukum internasional buat dia? Kayaknya emang nggak peduli intinya kan, ya, emang jadi rada-rada. Dia ngomongin hukum sebenarnya kalau sama Israel nggak bisa. Ya balas aja lah. Gitu. Jadi kayak nggak perlu Vivu was ngomongin hukum. Kalau misalkan itu bales ya, dia serang lagi harus gitu ya. Ya dari kita kan Menlu pun juga cukup keras ya, bilang ini udah harus mendesak penyelidikan. Tadi malam Menlu bilang, terus kemarin juga wakil tetap kita di PBB Dubes Omar Hadi juga bilang begitu, ke Sekjen Guterres juga bilang begitu, pokoknya mendesak penyelidikan menyeluruh dari Unifil mengenai hal ini. Iya. Ya itu harus dilakukan dong. Menyeluruh dan transparan, cuman tapi bisa nggak transparan sama Israel kayak enggak deh. Iya, bisa nggak? Ya namanya juga cuman ya kalau kita mau kita minta untuk ada penyelidikan ya bebas-bebas aja kan, itu hak kita kan, karena kan ada korban jiwa di situ kan, ada casualties, cuman entah itu akan dilakukan apa enggak ya itu yang nggak tahu ya. Iya, yang serangan yang kedua korban terbaru TNI juga kan, betul. Itu bukan serangan tapi kan ledakan kan ya, ledakan yang kayak ditanam gitu. Oh gitu. Setahu yang gue baca ya dari. Berarti kan ada 3 tewas nih. Kalau yang pertama itu kan proyektil jatuh dari mengenai itunya. Yang kedua, serangan kedua ini ada ledakan di konvoynya gitu loh. Kena konvoynya kena ledakan gitu kan. Berarti gitu kan ditanam tuh ya. Ditanam langsung diserang gitu ya, nggak tahu juga kan katanya. Oke, iya. Jadi bisa ditanam, bisa langsung diserang, udah ada poinnya gitu kan, emang titik buat diserang gitu. Iya. Dan kita masih tahu juga nih ada Hizbullah di situ apa enggak kan? Iya. Lu nggak jelas juga tiba-tiba main serang aja gitu kan? Kan ada parameter wilayah Unifil. Nggak boleh diserang juga buat dari sama pasukan manapun. Itu kan pasukan perdamaian, bukan pasukan buat invasi. Gitu. Kan aneh juga gitu ya. Maksudnya dia bekerja, dia di situ ada perlindungan ya, dia dilindungi oleh hukum internasional, dilindungi nama resolusi PBB gitu kan. Dan pasukan perdamaian itu diturunin atas dasar persetujuan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan ya. Yang punya kapasitas hukum di PBB, nggak bisa sembarangan lu main serang-serang aja gitu kan. Tapi mungkin yang dipakai Israel bukan aturan dari Dewan Keamanan PBB kali ya, tapi aturan Dewan Keamanan BOP kali ya. Iya, itu dia sendiri deh tuh. Ini belum ada aturannya kali ya. Lu mau arah kemana nih? Nggak ada, udah situ aja. Gitu. Di situ aja, nggak usah jauh-jauh. Iya, udah cukup. Itu aja. Cuman enaknya maksudnya karena ada 3 yang orang kita, misalkan prajurit kita yang gugur, apa nih? Ada batasnya lah ya. Ada batasnya lah. Gitu. Kita mesti gimana nih? Gitu. Ya pengen tahu aja tindakan negara ya, walaupun memang harus hati-hati ya. Menurut gue. Dibilang resiko kerjaan atau apa juga tetap lah aturan internasional kan ada gitu. Oke. Pegang dari situ aja kita.
Jadi maksudnya kayak, ya mesti kita pengen tahu kan setelah ada korban dari kita nih sebagai salah satu sebagai maksudnya kita kan nggak ikutan konflik, tapi kemudian salah satu prajurit kita jadi terkena serangan, itu maksudnya apa dari negara. Dan yang diserang pun harusnya nggak boleh diserang ya. Iya. Itu yang penting di situ. Nggak boleh diserang loh, mereka tuh pasukan perdamaian, bukan dari perdamaian kita ya, pokoknya dari perdamaian PBB tuh yang bertugas di pasukan perdamaian PBB itu nggak boleh diserang loh, intinya di situ tuh. Nggak ikut-ikutan Nggak juga. boleh, Gitu. Cuman kapan tuh katanya jadi ya 3, gue taunya yang cuma satu nih, jadi negara kita nih kayak dulu kayaknya lagi koordinasi sama PBB untuk repatriasi, ya kan, jenazah siapa ya, Praka siapa gitu kan, Farizal Ramadan ya, apa yang iya. pertama itu. Nah yang kedua meninggal ini kabarnya dalam perjalanan menjemput ini, yang luka-luka, menjemput yang korban pertama ini, yang gugur itu. Diserang juga. Itu serang yang kena itu. Kabar sih kayak gitu. Kita belum dengar ini yang pasti ini ya, baru rilisnya aja gitu. Belum ada pernyataan resmi langsung kan gitu kan. Ya kira kabarnya sih kayak gitu. Gitu. Oke. Apa lu mau bahas juga soal yang Rusia bantu Kuba? Mantap sih itu Rusia tuh ya. Ya kan? Sebenarnya balik yang untung tadi tuh. Tapi maksud gue, jadi si Amerika kan blokade minyak ke Kuba sampai sekarang. Kuba udah satu negara mati lampu loh penonton. Kasian loh, pokoknya udah mati lampu, mana mereka udah habis bensin, nggak bisa kemana-mana. Tiba-tiba Rusia datang bagaikan diizinin lagi sama AS. Diizinin sama AS itu. Diizinin dia, kan? si Trump udah ngomong ya di pesawat ya. Ya kata dia lewat aja kan. Let them in, kata dia. Iya kan. Berarti gue ngeliat sih emang ini Rusia Cina ini dapat untung besar ya dari konflik ini nih. Ya minyaknya Rusia tuh bisa ngalir ke negara-negara lain. Cina biar juga dia ketahan minyaknya dari Iran. Dia diversifikasi lagi, ngambil aja minyak dari Rusia, dapat duit lagi kan. Cina pun juga istilahnya dia dapat menang dari bukan cara berperang gitu. Dilihatin aja musuh-musuhnya berperang, dia dapat untung sendiri jadinya kan. Kayak gitu, cara taktik perang Sun Tzu lah, kayak gitu lah. Kayak gitu. Tapi si minyaknya si Rusia ini tipe kelapa ya? Yang gue baca-baca sih kayak cuman butuh 10 sampai 20 hari buat jadi diesel. Dia kayaknya yang heavy juga deh, sama kayak Venezuela. Oh gitu. Seingat gue tuh Rusia, Iran, sama Venezuela sejenis tuh. Jadi jenis emang jenisnya bagus gitu kan. Oke lah, nggak apa, diproses juga lebih cepat dan lebih bagus istilahnya. Tapi apa yang membuat Trump mengizinin tankernya si Rusia itu masuk ya? Pada dasarnya kan AS tuh nggak ngaruh ya sama pasokan minyaknya tuh, nggak jelas apa. Jelas-jelas masih banyak deh kan pasokan minyaknya dia di dalam negeri. Cuma kan gara-gara konflik ini harga minyak jadi naik kan. $100 ya. Harga minyak mereka naik, ya produk apa yang di dalam negeri menjerit lah. Kayak Trump nggak mau kayak gitu, apa nggak rusak di dia juga kan. Ya emang dia udah rusak sih sebenarnya kan gimana gitu ya. Harga minyak yang naik ya dia bakal ngerusak ya pemerintahan dia juga gitu. Deket lagi udah mau midterm election gitu. Itu mesti dijaga juga sama dia kan. Gitu. Oh jadi sebenarnya dia ada udang di balik bakwan mengizinkan. Takutan gitu. Takutan harga minyak naik, harga minyak dia juga naik di dalam kan. Itu ngejelekin nama dia juga. Dia kalah di midterm ya berantakan juga pemerintahannya dia. Midterm itu kok nggak salah sekitar September sampai Oktober lah waktu. Tapi emang dia bisa nyalonin lagi? Dia sebenarnya masih bisa sekali sih ininya kan gitu. Periode ini ya kan. Periode kemarin kan cuma sekali doang. Gitu. Yang terus? Sekarang ini kan 2 periode masih bisa, tapi nggak tahu dia bakal maju lagi apa enggak sih. Yang midterm itu kan yang pengganti apa parlemen apa kongresnya itu. Kalau di kongresnya Republik kursinya turun ya dukungan dia udah nggak kuat lagi dong. Oke. Di situnya. Jadi sambil menyelamatkan diri dia juga gitu. Itu. Gara-gara perang ini aja tingkat popularitas
Trump aja udah turun. Udah anjlok ya. Ya kan penolakan buat kebijakan perang Iran itu sampai 59% seingat gue itu surveinya Wow. tuh warga AS menolak. Nah, gitu kan. Ya gitu, ya udah mesti jaga ini deh buat apa politiknya dia ke depan gimana. Ya karena kalau nggak ada dukungan ya percuma juga. Percuma dia, ya Nggak kan? ada supportnya. Ya udah kayak Iya deh. nggak bakal hidup senang lagi. Gitunya. Coba nih kayaknya untuk perang antara Iran dengan Amerika Serikat versus Amerika Serikat dan Israel ini kayaknya menurut bakal berapa lama? Bakal lama lah Nggak ya. bisa ditebak ya. Soalnya apa tujuannya Trump ini berubah-ubah terus. Yang pertama ganti rezim, sekarang kayak kepentingan ekonomi, dari Hormuznya itu kan segala macam gitu. Yang Pulau Karp itu Iya. yang pengen dia rebut. Yang utama sih tetap dia ngebela Israel aja sih buat itunya. Tujuannya ya. Tapi menurut gue Iran juga bakal ngeladenin sih, mau berapa lama juga. Oh, mereka udah siap Sanggup-sanggup banget aja. sih. Iya. Mau tahunan pun ayo aja kayaknya ya. Kayak udah siap banget mereka. Pusing mereka. Oke, kuat-kuat ya semuanya ya, semangat ya, semangat. Tapi ngomongnya lemes ya semuanya. Kuat-kuat ya, semangat ya para penonton Gitu Lampu ya. Politik juga untuk menghadapi kenyataan ini ya. Ya udah, kita Sabar-sabar. udah- Sabar-sabar aja. Karena Tuhan bersama manusia-manusia yang sabar. Setuju. Kalau betul kan? Oke ya, penonton Lampu Politik kita udahin aja, nanti next time kita sambung lagi. Kalau misalnya nanti tetap ada ide atau apa, silakan disampaikan di kolom komentar, apa aja bebas, nanti kita bahas, kita rumpiin lagi. Siap. Tapi rumpinya based on fakta, nggak rumpi-rumpi kaleng-kaleng enggak gitu. Yep. Oke, bye-bye. Sampai Bye. ketemu lagi. Thank you for watching.